Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran kimia kelas 12. Masih melanjutkan video pembelajaran sebelumnya, yaitu mengenai sifat koligatif larutan. Mari kita ingat kembali apa itu sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Dalam sifat koligatif larutan ini nanti yang akan kita pelajari ada 4. Yang pertama adalah penurunan tekanan uap larutan atau biasa dilambangkan dengan delta P. Yang kedua adalah penurunan titik beku larutan yang biasa dilambangkan dengan delta TF. Yang ketiga ada kenaikan titik didih larutan yang biasa dilambangkan dengan delta TB. Dan yang keempat adalah tekanan osmotik larutan yang biasa dilambangkan dengan P. Mari kita bahas satu persatu mulai penurunan tekanan uap larutan atau delta P. Sebelumnya, apa itu tekanan uap? Tekanan uap merupakan kecenderungan suatu cairan untuk menguap. Yang perlu diingat adalah ketika suatu zat dikatakan mudah menguap, artinya suatu zat tersebut memiliki tekanan uap tinggi. Atau bisa kalian singkat MU-METI untuk lebih mudah mengingatnya. Mu artinya mudah, menguap, Ti tinggi. Jadi zat yang mudah menguap itu memiliki tekanan uap yang tinggi. Sedangkan zat yang sulit menguap memiliki tekanan uap rendah atau sumedah. Sulit menguap memiliki tekanan uap rendah. Perhatikan gambar berikut. Yang pertama adalah gambar A, ini adalah tekanan uap dari pelarut murni, sedangkan gambar B adalah tekanan uap dari larutan, di mana larutan itu sudah merupakan perpaduan antara zat terlarut dengan pelarut. Kalau kita perhatikan, kalau ini adalah tekanan pelarut, kalau kita lihat dari gambarnya, tekanan pelarut pada gambar A itu lebih besar daripada tekanan pelarut pada gambar B. Kenapa demikian? Karena adanya zat terlarut pada larutan menyebabkan pelarut lebih sukar menguap karena sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Jadi kenapa ini tekanan uap pelarutnya itu lebih sedikit daripada gambar yang A? Karena sebagian permukaannya tertutup oleh zat terlarut. Atau bisa juga dikatakan tekanan uap pelarut lebih tinggi daripada tekanan uap larutan. Karena tekanan uap pelarut atau biasa dilambangkan dengan P0 ini lebih tinggi daripada tekanan uap larutan atau biasa dilambangkan dengan P, maka bisa kita rumuskan delta P sama dengan P0 dikurangi P, di mana delta P itu merupakan penurunan tekanan uap larutan, P0 ini merupakan tekanan uap pelarut, dan P adalah tekanan uap jenuh larutan. Nah, delta P juga bisa dirumuskan P0 dikali fraksi molnya zat terlarut, di mana fraksi mol zat terlarut ini sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu fraksi mol zat terlarut sama dengan molnya zat terlarut dibagi dengan mol larutan atau molnya zat terlarut dibagi dengan mol zat terlarut ditambah dengan mol pelarut. Kalau rumus ini kita substitusikan ke sebelah kiri, maka penurunan tekanan uap larutan atau delta P bisa dirumuskan menjadi P0 dikali dengan N zarut atau molnya zat terlarut dibagi dengan molnya zat terlarut ditambah dengan molnya pelarut. Ingat, perumusan ini hanya berlaku untuk larutan non-elektrolit saja. Nah, delta P atau penurunan tekanan uap larutan sama dengan tekanan uap larut dikurangi tekanan uap larutan, maka untuk mencari tekanan uap larutannya bisa kita tuliskan dengan P0 dikurangi delta P atau tekanan uap larut dikurangi dengan penurunan tekanan uap larutan. Karena tadi delta P itu sama dengan P0 dikali fraksi molnya zat terlarut, maka ketika rumusan delta P ini kita substitusikan ke sebelah kiri, maka P akan berubah menjadi P0 dikurangi delta P-nya. Diganti dengan P0 dikali fraksi molnya zat terlarut, maka P-nya akan berubah menjadi P0 dikurangi P0 dikali fraksi molnya zat terlarut. Secara matematis dapat dituliskan P sama dengan P0 dikali 1 dikurangi fraksi molnya zat terlarut. Ingat,
fraksi mol zat terlarut ditambah dengan fraksi molnya pelarut itu selalu sama dengan 1. Artinya, fraksi molnya zat terlarut itu sama dengan 1 dikurangi fraksi molnya pelarut, atau bisa juga fraksi molnya pelarut itu sama dengan 1 dikurangi fraksi molnya zat terlarut. Kalau di sini ada 1 min X zarut atau 1 dikurangi fraksi molnya zarut, itu artinya sama dengan fraksi molnya pelarut. Kalau ini saya substitusikan ke sini, maka rumusan P akan berubah menjadi P0 dikali fraksi molnya pelarut. Ingat ya, karena tadi 1 dikurangi fraksi molnya zat terlarut itu sama dengan artinya fraksi molnya pelarut. Nah, karena X pelarut atau fraksi molnya pelarut itu sama dengan molnya pelarut dibagi dengan molnya larutan atau molnya pelarut dibagi dengan molnya zat terlarut ditambah molnya pelarut, maka rumusan ini bisa berubah jadi P sama dengan P0 dikali molnya pelarut dibagi dengan molnya zat terlarut ditambah molnya pelarut. Ingat, ini hanya berlaku untuk larutan non-elektrolit saja. Lalu bagaimana dengan larutan elektrolit? Pada larutan elektrolit ini ada yang namanya faktor Van Hoff. Jadi, untuk rumusan yang sebelumnya, untuk rumusan yang larutan non-elektrolit tinggal nambah I saja. Jadi, kalau tadi delta P sama dengan P0 kali N zarut dibagi N zarut plus N pelarut, maka pada larutan elektrolit ada tambahan I, yaitu faktor Van Hoff pada zat terlarutnya, karena yang elektrolit itu pasti zat terlarutnya. Sementara untuk tekanan uap larutan atau P-nya, ya juga tinggal nambah I pada zat terlarut, yaitu P0 dikali N pelarut dibagi dengan N zarut dikali I ditambah N pelarut. I itu merupakan faktor Van Hoff, di mana I itu sama dengan 1 plus N-1 dikali alfa, di mana N itu merupakan jumlah ion, sementara alfa itu merupakan derajat ionisasi. Yang perlu diingat adalah ketika nanti elektrolitnya adalah elektrolit kuat, di mana alfa ini sama dengan 1, maka I itu akan sama dengan N. Yang termasuk elektrolit kuat apa saja seperti yang sudah kita pelajari di kelas 10 dan di kelas 11. Yang elektrolit kuat itu adalah asam kuat, basa kuat, dan garam. Contohnya, di sini dicontohkan ada asam kuat H2SO4. Kalau kita lihat hanya ada 2, SO4-nya ada 1, maka artinya jumlah ionnya atau N-nya itu sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3. Artinya I-nya juga sama dengan 3, karena H2SO4 itu masuk dalam asam kuat. Contohnya, tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap suatu larutan pada suhu 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,5 mol sukrosa dalam 12 mol air? Kita lihat dulu di soalnya. Kalau kita lihat di soal ini, perhatikan di sini ada sukrosa sama air. Kita lihat dulu molnya air sama molnya sukrosa lebih banyak mana? Yang lebih banyak konsentrasinya atau lebih banyak molnya, maka dia bertindak sebagai pelarut. Kalau kita lihat di sini sukrosa hanya 0,5 mol, sementara air 12 mol. Maka di sini yang bertindak sebagai pelarut adalah air, sementara yang bertindak sebagai zat terlarut adalah sukrosa. Ingat kembali, sukrosa itu zat terlarutnya termasuk non-elektrolit apa elektrolit. Nah, diingat kembali, sukrosa itu merupakan turunan dari glukosa, maka sukrosa ini termasuk dari larutan non-elektrolit. Diketahui, tekanan uap pelarutnya di sini sudah disebutkan 25 torr, yaitu tekanan uap air atau tekanan uap pelarut 25 torr. Kemudian molnya zat terlarut yaitu molnya sukrosa 0,5 mol. Kemudian molnya air atau molnya pelarut 12 mol. Yang ditanya adalah tekanan uap larutan atau P. Ingat kembali untuk perumusan tekanan uap larutan non-elektrolit
Rumusnya adalah P sama dengan P0 dikali N-nya pelarut dibagi N zarud plus N pelarut. Maka tinggal kita masukkan saja. P0-nya sama dengan 25, N pelarutnya sudah ada 12, N zarudnya 0,5, N pelarutnya 12, maka kalau kita hitung hasil akhirnya adalah 24 torr. Contoh yang kedua, suatu larutan mengandung 10% NaOH dalam air. Jika tekanan uap air murni pada suhu tertentu adalah 100 mm raksa dengan massa atom relatif Na23, O sama dengan 16, H sama dengan 1, maka tekanan uap larutan sebesar titik-titik milimeter raksa. Kita uraikan satu persatu yang diketahui. Dari yang diketahui ini, seperti yang kita lihat, NaOH-nya 10%, maka pasti yang 90% itu adalah air. Dari sini sudah kita bisa tentukan, yang lebih sedikit berarti kan NaOH. Berarti NaOH-nya bertindak sebagai zat terlarut dan airnya bertindak sebagai pelarut. Nah, NaOH di sini dia masuk dalam basa kuat. Kalau dia masuk dalam basa kuat, maka ingat basa kuat itu masuknya dalam larutan elektrolit. Maka rumus yang akan kita gunakan nanti adalah rumus yang elektrolit. Ketahui larutan NaOH 10%, artinya 10% itu sama dengan 10 gram, berarti sisanya adalah air. Airnya berarti 90%, yaitu 90 gram. Kemudian di situ ada tekanan uap larutnya 100 mm raksa. MR-nya NaOH kita hitung, Na-nya 23, O-nya 16, H-nya 1. Maka kalau kita total adalah 40. Kemudian MR-nya H2O, hanya 1 kali 22, O-nya 16, berarti 16 tambah 2 berarti 18. Kemudian seperti biasa kita cari dulu molnya. Molnya NaOH, berarti masanya NaOH dibagi dengan MR, masanya 10 gram, MR-nya 40, maka ketemu 0,25 mol. Molnya air atau H2O, masanya air tadi 90, kemudian MR-nya 18, 90 bagi 18 sama dengan 5 mol. Elektrolit kuat, karena NaOH itu masuknya dalam elektrolit kuat, dengan alfa atau derajat ionisasi sama dengan 1, maka I-nya pasti sama dengan N. NaOH, Na-nya ada 1, OH-nya ada 1, maka N-nya sama dengan 2, I-nya berarti juga sama dengan 2. Mari kita hitung, yang ditanya adalah P, maka yang kita masukkan adalah rumus untuk tekanan uap larutan elektrolit, yaitu P sama dengan P0 dikali N pelarut dibagi N zarud dikali dengan I ditambah N pelarut. Kita masukkan satu persatu. P0-nya tadi ada 100, kemudian N pelarutnya 5, kemudian N zarudnya 0,25. Ingat dikali dengan faktor Van Hoff karena dia elektrolit, yaitu 2 dikali 2, ditambah dengan N pelarutnya sama dengan 5, maka hasil akhirnya adalah 90,9 mm raksa. Mudah bukan? Silahkan dicoba soal-soal latihan yang ada di buku kalian sendiri sebagai latihan agar kalian lebih memahami tentang sifat koligatif larutan, khususnya pada penurunan tekanan uap larutan. Saya rasa cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum.